Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, Bapak Henry Pandupaksi. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Rahma dengan NIM 220302444103 akan memimpin acara diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan, yaitu materi bab 4 oleh Saudari Wirda Azuraliana yang akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Susunan acara pada diskusi kita hari ini diantaranya pembukaan, pengabsenan oleh notulen, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah absensi oleh notulen Saudari Nurlillah Mia Larissa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Aulia Rahma. Saya di sini sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Nurlillah Mia Larissa dengan NIM 220302444104. Baik, izinkan saya untuk mengisi daftar hadir. Yang pertama, Elvira Rosyana dengan NIM 220302444100. Hadir. Suci Aras dengan NIM 220302444101. Hadir. Wirda Azuraliana dengan NIM 220302444102. Hadir. Nabila Aulia Rahma dengan NIM 220302444103. Hadir. Naura Sabiha Nadine Gustinia dengan NIM 220302444105. Hadir. Yumna Alia Azharo dengan NIM 220302444106. Baik, saya lanjutkan. Diah Pramesti dengan NIM 220302444107. Hadir. Dania Fatinur Rohma dengan NIM 220302444108. Hadir. Adam Dwi Rangga dengan NIM 220302444109. Hadir. Forza Benteng Agung dengan NIM 220302244111. Hadir. Yumna Alia Azharo dengan NIM 220302444106. Hadir. Baik, terima kasih. Sesi absen telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator dari Nabila Aulia Rahma. Baik, terima kasih notulen Saudari Nurlillah Mia Larissa. Selanjutnya adalah penyampaian materi kepada Saudari Wirda Azuraliana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih
atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wirda Azuraliana dengan NIM 22030244102. Saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Pandangan hidup, yang dalam bahasa asing disebut dengan way of life, adalah suatu pedoman dalam hidup. Secara konseptual, hidup adalah prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menghadapi kehidupan. Dalam konteks keyakinan, sebenarnya agama juga merupakan pandangan hidup, karena diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman hidup bagi pemeluknya. Setiap agama mengandung prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman. Pandangan hidup menjadi semacam bintang pemandu lifestyle bagi setiap orang atau bangsa. Oleh karena itu, suatu bangsa atau bahan seseorang yang tidak memiliki pandangan hidup akan terombang-ambing. Pandangan hidup suatu bangsa atau seseorang merupakan hasil pemikiran yang mendalam. Ketika seseorang atau bangsa menghadapi persoalan dalam kehidupannya, mereka berpikir untuk mencari hakikat dari kehidupan yang mereka hadapi. Hasil pemikiran tersebut, jika di kemudian diyakini kebenarannya, akan menjadi pandangan hidup. Pandangan hidup suatu bangsa atau seseorang merupakan hasil pemikiran yang mendalam. Ketika seseorang atau bangsa menghadapi persoalan dalam kehidupannya, mereka berpikir untuk mencari hakikat dari kehidupan yang mereka hadapi. Hasil pemikiran tersebut di kemudian hari akan diyakini kebenarannya dan menjadi pandangan hidup. Pandangan hidup pada akhirnya menjadi karakter karena terus-menerus dilakukan dan menjadi bagian dari kehidupan. Pandangan hidup di dalamnya memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh yang memiliki. Tentu setiap orang atau bangsa memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Namun, pandangan hidup mengandung nilai-nilai baik sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Salah satu fungsi Pancasila yang utama selain sebagai dasar negara dan ideologi adalah sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dalam operasionalnya, Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi merupakan gambaran tentang masyarakat depan yang dicita-citakan. Secara konseptual, masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku setiap warga bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh para pendidik negara, bahwa yang dibangun adalah negara bangsa, dan bangsa beserta karakternya.
sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila merupakan prinsip-prinsip dasar yang diyakini kebenarannya dan kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Keyakinan akan kebenaran Pancasila telah diperkuat dari hasil penelitian Noto Nagoro yang menyatakan bahwa Pancasila memiliki kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Ini berarti bagi bangsa Indonesia, kebenaran nilai-nilai Pancasila tidak diragukan lagi. Bahkan, masyarakat dunia juga mengakui akan kebenaran nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila digali dari adat istiadat dan budaya masyarakat yang hidup di Nusantara. Hal ini ditegaskan oleh Soekarno yang menyatakan bahwa beliau bukanlah pencipta Pancasila, tetapi hanya menggali dari bumi Nusantara. Ini berarti Pancasila telah ada dan tumbuh dalam budaya bangsa. Sebagai budaya di dalamnya tentu mengandung nilai-nilai baik yang sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari masyarakat yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Ini berarti Pancasila telah lama menjadi pandangan hidup bagi bangsa-bangsa yang hidup di Nusantara. Oleh karena itu, ketika para pendiri negara mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia merdeka, dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa. Namun, nilai-nilai Pancasila masih harus dijabarkan secara lebih operasional agar bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa. Pada era Orde Baru, telah ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Masing-masing sila dijabarkan dalam suatu penuntun sikap dan perilaku bagi setiap orang dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Pada era Orde Baru, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu ada 36 butir. Namun, pada tahun 2003, melalui ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 2003, dikembangkan menjadi 45 butir. Norma moral sila pertama. Sila ketuhanan yang Maha Esa telah dijabarkan ke dalam suatu norma moral yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Oleh karena itu, ideologi yang tidak mempercayai adanya Tuhan, seperti komunis, jelas sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut kemudian dioperasionalkan dalam bentuk beragama. Meskipun sudah ditegaskan bahwa setiap penduduk harus memeluk suatu agama, namun belum ada pedoman bagaimana seharusnya setiap warga negara bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa, kita dihadapkan kepada kebinekaan. Ada beberapa agama yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup oleh pemeluknya, sebagaimana seharusnya sikap dan perilaku kita terhadap para pemeluk agama lain. Belum dijelaskan secara lebih operasional. Sesuai dengan TAP nomor 1 garing MPR garing 2003, sila pertama dijabarkan sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7.
tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Norma moral sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijabarkan ke dalam norma moral yang mewajibkan setiap warga negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa melihat perbedaan suku. Indonesia dibangun atas kebinekaan suku. Ada banyak suku mulai dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan adanya suatu kodrat sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada perbedaan antara suku satu dengan suku lainnya, antara bangsa satu dengan bangsa lainnya. Semua adalah sama kedudukannya sebagai makhluk ciptaannya. Yang membedakan di hadapan Tuhan adalah ketakwaan mereka, sikap dan perilaku mereka, apakah mematuhi perintah dan larangannya. Secara konsep, kemanusiaan itu satu. Sebagaimana ditegaskan oleh Syafi'i Matif dalam bukunya Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Meskipun mereka berbeda suku, bangsa, atau bahkan agama, tetapi sebenarnya ada nilai yang sama, yaitu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang lemah, yang membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai makna kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi akan dan selalu membutuhkan orang lain tanpa harus melihat perbedaan. Oleh karena itu, sila kedua dijabarkan sebagai berikut. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepah selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Norma moral sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Hal ini menyeratkan keinginan yang kuat dari para pendiri negara bahwa negara harus didasarkan atas kehendak untuk bersatu dari seluruh elemen bangsa. Kehendak untuk bersatu inilah yang menjadi syarat bagi terbangunnya suatu negara. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan melawan penjajah yang dilakukan sendiri-sendiri oleh suku dan daerah tidak bisa membawa hasil. Bahkan kita mudah diadu domba oleh pihak penjajah, sehingga kita tidak bisa mengalahkan penjajah yang dilihat dari jumlah lebih sedikit dari jumlah penduduk Indonesia sendiri. Oleh karena itu, muncul kesadaran nasional untuk bersatu. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan harus terus ditanamkan pada diri setiap warga negara Indonesia, bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan di atas kepentingan pribadi. Kelompok atau bahkan golongan tidak boleh menempatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. Sila ketiga dijabarkan dalam bentuk acuan bersikap dan berperilaku sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Mengembangkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 9. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Norma moral sila keempat. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini pada prinsip berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Mengingat rakyat itu jumlahnya banyak dan tentu memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda, maka perbedaan pendapat itu tidak boleh kita abaikan. Perbedaan pendapat harus dihargai dan didengarkan. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, ada jaminan kebebasan untuk berpendapat. Dalam demokrasi, kita juga harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Meskipun berbeda dengan pendapat kita, perbedaan pendapat juga suatu hal yang tidak bisa dihindari, tetapi harus kita hargai dan hormati. Dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, maka harus didasarkan pertimbangan yang rasional untuk memilih solusi yang terbaik bagi kepentingan bersama. Dalam Tab nomor 1/MPR/2003, sila keempat dijabarkan sebagai berikut. 1. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan 6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Norma moral sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam bernegara, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan yang dimaksudkan bukan hanya untuk orang per orang atau suatu kelompok, tetapi juga untuk bersama. Oleh karena itu, perlu ada keadilan bersama. Dalam Tab nomor 1/MPR/2003, sila kelima dijabarkan sebagai berikut. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7.
Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sebelas, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Subbab 3. Pancasila sebagai karakter. Pancasila sebagai pandangan hidup seharusnya menjelma sebagai karakter yang tampak dalam sikap dan perilaku setiap warga negara, baik dalam kedudukannya sebagai elit penyelenggara negara maupun sebagai rakyat biasa. Pancasila seharusnya menjiwai pemikiran dan membimbing sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia. Operasionalisasi Pancasila sebagaimana yang telah dijabarkan dalam TAP nomor 1/MPR/2003 di atas seharusnya tampak dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup telah terimplementasikan sebagai karakter yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pepatah yang diungkapkan oleh Megawati bahwa character is what you are when no one is looking. Yang artinya, karakter adalah apa adanya diri kita ketika tidak ada orang lain yang melihat. Karakter adalah suatu sikap dan tindakan yang secara spontan kita lakukan dalam menghadapi persoalan kehidupan. Selama ini, kita telah mempelajari Pancasila, tetapi masih sebatas kita memiliki pengetahuan tentang Pancasila. Nilai-nilai Pancasila belum sampai masuk ke dada, jiwa, dan membimbing sikap dan perilaku kita. Jika kita meminjam istilah Likona, Pancasila masih sebatas pada moral knowing, belum sampai kepada moral feeling, apalagi moral action. Padahal nenek moyang kita telah menjadikan Pancasila sebagai moral action, sebagai pedoman dalam sikap dan tindakan, sebagaimana yang tampak dalam pandangan hidup masyarakat Jawa dan masyarakat lain di Indonesia. Nenek moyang kita telah mengamalkan dan mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Religiusitas sebagai perwujudan dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka praktikan bukan hanya dalam bentuk ritual keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur dan menerima atas hasil yang telah mereka usahakan merupakan bentuk nyata dari pengamalan atas apa yang telah mereka yakini, bahwa Tuhan Maha Adil, Maha Tahu, dan Maha Bijaksana. Meskipun dalam kesepian dan kesendirian, kesadaran religiusitas menjadi bintang pemandu dalam setiap langkahnya. Mereka memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh moral dan agama. Bahkan para pendiri negara telah menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Para pendiri negara dan elit bangsa pada saat itu telah mengalirkan mata air keteladanan dalam mengamalkan Pancasila. Sikap toleransi dan saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, kejujuran dan kesederhanaan hidup, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan telah dipraktikkan oleh para pendiri negara dan elit bangsa dalam kehidupan bernegara. Yudi Latif menjelaskan bahwa pengamalan sila pertama antara lain adalah sikap belas asih terhadap sesama dan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama. Perbedaan merupakan kodrat yang tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Rasa malu dan kasih sayang terhadap sesama sebagai manifestasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bagian dari harga diri yang terus dijaga dan dipelihara.
Rasa malu merupakan ciri keberadaan seseorang. Dengan rasa malu tersebut, mereka mengendalikan diri agar tidak melakukan perbuatan yang tercela. Sebagai wujud dari pengamalan sila kemanusiaan, di antaranya adalah menjunjung hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak dasar yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus dimuliakan dan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku dan agama, karena pada hakikatnya kemanusiaan hanya satu. Kegotong royongan sebagai esensi sila ketiga telah menjadi budaya masyarakat. Nenek moyang kita bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Mereka saling menghormati, menghargai, dan menempatkan perbedaan dalam kesetaraan. Musyawarah sebagai esensi sila keempat juga telah dipraktikkan dalam proses pengambilan keputusan bersama. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya lembaga musyawarah yang hampir ada di setiap masyarakat. Begitu juga nilai keadilan sosial menjadi bagian dari budaya masyarakat. Dengan dilandasi oleh religiusitas, masyarakat memandang bahwa dalam harta benda yang mereka miliki ada hak milik orang lain. Oleh karena itu, berbagi atas apa yang mereka miliki merupakan sikap yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai karakter bangsa tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi harus diamalkan. Pancasila bukanlah suatu yang rumit dan sulit, tetapi sesuatu yang mudah untuk dipraktikkan, asalkan ada kemauan, sikap jujur, tenggang rasa, sopan santun, gotong royong, saling menghargai dan menghormati, berani mengambil tanggung jawab, kerja keras, serta ikhlas merupakan karakter Pancasila. Pancasila bukanlah suatu yang rumit dan sulit untuk dilakukan. Pancasila juga bukan suatu yang utopis yang tidak ada dalam kenyataan. Nenek moyang kita dan para pendiri negara telah mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika demikian, persoalannya terletak pada kemauan dan keseriusan kita untuk mengamalkan Pancasila. Pancasila sebagai karakter tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pewacanaan Pancasila justru bisa menjadi sumber konflik yang mereduksi fungsinya sebagai pemersatu bangsa. Yang kita butuhkan adalah pengalaman Pancasila. Oleh karena itu, dibutuhkan keteladanan baik dari para elit politik, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama dalam mengamalkan Pancasila. Keberhasilan dalam melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup akan menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan negara dan sekaligus akan mempercepat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bersama. Bakat persatuan, bakat gotong royong yang memang telah berakar dalam jiwa Indonesia, ketambahan lagi daya penyatu yang datang dari asas Pancasila. Seperti apa yang telah dikatakan Insinyur Soekarno. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand ya. Mohon izin bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nurlillah Mia Larissa dengan NIM 22030244104.
Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Nurula Mia Larissa yang telah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurula Mia Larissa. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Jawabannya adalah, jika Pancasila tidak dijadikan sebagai dasar negara, maka akan ada banyak kekacauan yang terjadi di dalam negeri. Contohnya saja seperti radikalisme, konflik antar budaya dan suku, konflik agama, hingga rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah jawaban yang saya berikan bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih, Wirda. Izin bertanya, Ya, silahkan. perkenalkan saya Nabila Aulia Rahma dengan NIM akhir 103. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila Aulia Rahma atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara? Jawabannya adalah, Pancasila sebagai dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, Saudari Wirda, terima kasih atas jawabannya. Bisa diterima. Ya, terima kasih. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dania Fatin, NIM 108. Saya izin bertanya. Perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya kadangkala bisa menjadi penghambat pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pertanyaan saya, apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada saudari Dania Fatimah Rohmah yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya kadangkala bisa menjadi penghambat pengenalan Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Jawabannya adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hambatan perbedaan sara ialah dengan memberikan pemahaman tentang keberagaman sejak dini, meningkatkan rasa toleransi, tenggang rasa, serta belajar untuk menerima perbedaan dan mengakuinya sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, jawaban bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, sepertinya sudah cukup. Demikian penyampaian materi dari Saudari Wirda Azuraliana tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan karakter bangsa. Mari bersama-sama ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.